Tanggal 26 Oktober tahun 1944. Yesus sedang bersama keenam orang murid-Nya. Namun kemarin, pun hari ini, aku tidak melihat Yudas Tades yang mengatakan bahwa ia ingin datang ke Yerusalem bersama Yesus. Pastilah waktu itu masih masa Paskah, sebab selalu ada banyak orang di kota. Saat itu sore hari dan banyak orang bergegas pulang ke rumah. Yesus juga pergi menuju rumah di mana ia menjadi tamu. Bukan rumah perjamuan malam terakhir yang ada di kota, meski tidak jauh dari tembok-temboknya. Melainkan, rumah ini sungguh sebuah rumah pedesaan. Di antara pepohonan zaitun yang rimbun. Dari area terbuka pedesaan di depan rumah, orang bisa melihat pepohonan zaitun hingga ke kaki bukit, dan ke sebuah sungai kecil, yang sangat sedikit airnya, yang mengalir sepanjang lembah yang terbentuk dari dua bukit. Di salah satu bukit ada bait Allah, dan di bukit yang lain hanya ada pepohonan zaitun. Yesus ada di lereng pertama bukit terakhir, yang menanjak rata, sepenuhnya diselimuti oleh pepohonan yang asri damai. Yohanes, ada dua orang laki-laki yang menunggu sahabatmu, kata seorang lelaki yang lebih tua, yang pastilah seorang petani atau pemilik hutan kecil zaitun. Aku bisa katakan bahwa Yohanes mengenalnya. Di manakah mereka? Siapakah mereka? Aku tidak tahu. Yang seorang pastilah seorang Yudea. Yang lain, aku tidak tahu. Aku tidak menanyakannya. Di mana mereka? Di dapur, menunggu, dan, ya, ada seorang laki-laki lain yang sekujur tubuhnya penuh borok. Aku menyuruhnya menunggu di sana, sebab aku khawatir ia mungkin seorang kusta. Ia mengatakan bahwa ia ingin bertemu nabi yang berbicara di bait Allah. Yesus, yang hingga saat itu diam, mengatakan, marilah kita datang kepadanya lebih dulu. Katakan kepada yang lain untuk datang jika mereka mau. Aku akan berbicara kepada mereka di sana, di hutan kecil zaitun. Dan ia menuju tempat yang ditunjukkan oleh laki-laki itu. Dan bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami lakukan? Tanya Petrus. Ayo, jika kalian mau. Seorang laki-laki, yang membalut rapat dirinya, bersandar pada tembok pedesaan yang menopang sebuah serambi, yang paling dekat dari batas hak milik. Pastilah ia telah memanjat ke sana sepanjang alur pesisir sungai. Ketika dia melihat Yesus mendekatinya, dia berseru, menjauh, menjauh, kasihanilah aku. Dan dia membuka balutan tubuhnya dengan menjatuhkan jubahnya ke tanah. Jika wajahnya dipenuhi keropeng, tubuhnya adalah satu borok yang besar. Sebagian dari borok itu telah menjadi luka-luka yang dalam. Sebagian seperti terbakar, sebagian berwarna keputihan dan mengkilap, seolah ada selembar kaca putih tipis di atasnya. Apakah kau seorang kusta? Apakah yang kau inginkan dariku? Janganlah mengutuki aku. Janganlah merajam aku. Dikatakan kepadaku bahwa sore lalu kau menyatakan dirimu sebagai suara Allah dan pembawa rahmat. Juga diberitahukan kepadaku bahwa engkau memberikan kepastian bahwa dengan meninggikan tandamu, kau akan menyembuhkan segala penyakit. Sudi tinggikan tanda itu atasku. Aku telah datang dari makam, di sebelah sana. Aku merayap seperti seekor ular di antara semak-semak dekat sungai supaya bisa sampai di sini tanpa terlihat. Aku menunggu hingga petang sebelum pergi sebab pada waktu petang lebih sulit melihat siapa aku. Aku memberanikan diri. Aku bertemu dengan orang ini, pemilik rumah, ia baik. Ia tidak membunuhku. Ia hanya berkata, tunggulah di sana, dekat tembok kecil. Kasihanilah aku, dan sementara Yesus mendekatinya, sendirian saja, sebab keenam murid dan pemilik rumah. Juga kedua orang asing, berada jauh dan jelas merasa jijik, ia menambahkan, janganlah mendekat. Jangan, aku terjangkit kusta, akan tetapi Yesus tetap melangkah maju. Ia menatapnya penuh rasa belas kasihan, hingga laki-laki itu mulai menangis dan berlutut hingga kepalanya nyaris menyentuh tanah, seraya meratap. Tandamu, tandamu. Tanda itu akan ditinggikan apabila saatnya tiba. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, berdirilah, sembuhlah, aku menghendakinya, dan jadilah tanda di kota ini yang harus mengakui aku. Berdiri,
Aku katakan, dan janganlah berdosa, demi rasa terima kasih kepada Allah. Orang itu bangkit perlahan, seolah dia muncul dari rerumputan panjang berbunga-bunga, seolah dari kafan, dan sembuh. Dia memandangi dirinya sendiri dalam cahaya suram terakhir hari itu. Dia sembuh. Dia berteriak, "Aku tahir." Oh, apakah yang harus aku lakukan untukmu sekarang? Engkau harus mentaati hukum. Pergilah kepada imam. Jadilah baik di masa mendatang. Pergilah. Laki-laki itu nyaris melemparkan diri di kaki Yesus, tapi dia ingat bahwa dia masih belum tahir, menurut hukum, dan dia menahan diri. Tetapi dia mencium tangannya sendiri, dan melemparkan sebuah ciuman kepada Yesus dan menangis. Dia menangis bahagia, yang lain ternganga. Yesus berbalik dari orang yang disembuhkan itu dan menyadarkan mereka seraya tersenyum. "Sahabat-sahabatku, itu hanyalah kusta pada tubuh. Tetapi kalian akan melihat kusta yang terlepas dari hati. Apakah kalian yang ingin bertemu dengan aku?" Ia bertanya kepada kedua orang asing. "Ini aku, siapakah kalian?" "Kami mendengarmu sore lalu di bait Allah. Kami mencarimu di kota." Seorang laki-laki yang mengatakan bahwa ia adalah sanakmu, mengatakan kepada kami bahwa engkau tinggal di sini. "Mengapa kalian mencari aku?" "Untuk mengikutimu, jika kau izinkan, sebab engkau memiliki sabda kebenaran." "Mengikuti aku, tetapi, tahukah kalian kemana aku akan pergi?" "Tidak, Guru, tetapi yang pasti menuju kemuliaan." "Ya, tetapi bukan kemuliaan dari dunia ini. Aku pergi kepada kemuliaan yang ada di surga dan yang diraih melalui keutamaan dan kurban." "Mengapa kalian ingin mengikuti aku?" Ia bertanya lagi kepada mereka. "Untuk ambil bagian dalam kemuliaanmu. Menurut surga, ya, menurut surga. Tidak setiap orang bisa sampai ke sana. Sebab Mamon menempatkan lebih banyak perangkap bagi mereka yang merindukan surga dibandingkan bagi mereka yang lain. Dan hanya dia yang memiliki daya kehendak yang kuat bisa bertahan. Mengapa mengikuti aku? Jika mengikuti aku menyiratkan suatu pergulatan terus-menerus melawan musuh yang ada dalam diri kita, melawan dunia yang memusuhi kita, dan melawan musuh yang adalah setan. Sebab itulah kerinduan jiwa kami, yang telah ditaklukkan olehmu. Engkau kudus dan berkuasa. Kami ingin menjadi sahabat-sahabatmu." "Sahabat." Yesus diam dan mendesah. Ia menatap dia yang telah berbicara sepanjang waktu dan yang sekarang telah menanggalkan tudung kepala mantol dari kepalanya, dan kepalanya tidak mengenakan apa-apa. Dia adalah Yudas dari Keriot. "Siapakah kau?" "Kau berbicara lebih baik dibandingkan orang kebanyakan." "Aku Yudas, anak Simon. Aku berasal dari Keriot, tetapi aku dari bait Allah. Aku menantikan dan memimpikannya raja orang Yahudi. Aku mendengarmu berbicara seperti seorang raja. Aku melihat tingkah lakumu yang bagai seorang raja. Ajaklah aku bersamamu, mengajakmu, sekarang, segera." "Tidak." "Mengapa tidak, Guru?" "Sebab adalah lebih baik memeriksa diri kita sendiri dengan seksama sebelum pergi melalui jalan-jalan yang curam. Tidakkah engkau percaya bahwa aku tulus? Kau telah mengatakannya." "Aku percaya pada dorongan hatimu, tapi aku tidak percaya pada ketekunanmu." Renungkanlah itu, Yudas. Sekarang aku akan pergi dan aku akan kembali untuk merayakan Pentakosta. Jika kau ada di bait Allah, kau akan bertemu denganku. Periksalah dirimu, dan siapakah kau? Aku adalah orang lain yang melihatmu. Aku ingin bersamamu, tapi sekarang aku takut. Tidak, prasangka merusak manusia. Takut mungkin suatu penghalang, tapi merupakan suatu pertolongan jika ia berasal dari kerendahan hati. Janganlah takut, renungkanlah itu juga, dan ketika aku kembali. "Guru, engkau sangat kudus." "Aku takut tidak layak, bukan yang lain, sebab aku tidak meragukan kasihku." "Siapakah namamu?" "Thomas, dari Didimus." "Aku akan mengingat namamu." "Pergilah dalam damai." Yesus mempersilakan mereka pergi dan ia masuk ke dalam rumah yang penuh keramahan untuk makan malam. Keenam orang murid yang bersamanya ingin mengetahui banyak hal. "Mengapa, Guru,
Mengapa engkau memperlakukan mereka secara berbeda? Karena ada perbedaan, keduanya memiliki dorongan hati yang sama. Tanya Yohanes, sahabatku, juga dorongan hati yang sama dapat memiliki rasa yang berbeda dan mendatangkan dampak yang berbeda. Mereka berdua jelas memiliki dorongan hati yang sama. Akan tetapi mereka tidak sama dalam tujuan mereka. Dan yang tampak kurang sempurna, sesungguhnya lebih sempurna, sebab dia tidak memiliki motivasi akan kemuliaan manusia. Dia mengasihi aku sebab dia mengasihi aku. Dan aku juga, dan aku juga, juga aku, juga aku, juga aku, juga aku tahu. Aku mengenal kalian seperti apa adanya. Apakah karenanya kami sempurna? Oh, tidak. Tetapi, seperti Thomas, kalian akan menjadi sempurna jika kalian bertekun dalam kerinduanmu untuk mengasihi. Sempurna. Oh, sahabat-sahabatku, dan siapakah gerangan yang sempurna selain dari Allah? Engkau. Sesungguhnya aku berkata kepada kalian bahwa aku tidak sempurna dari diriku sendiri. Jika kalian anggap aku ini nabi. Tak seorang pun sempurna, tetapi aku sempurna sebab Ia yang berbicara kepada kalian adalah sabda Bapa. Bagian dari Allah, pikirannya yang menjadi sabda. Aku memiliki kesempurnaan dalam diriku, dan kalian harus percaya kepadaku dengan penuh keyakinan bahwa aku adalah sabda Bapa. Dan lihat, sahabat-sahabatku, meski demikian aku ingin disebut putra manusia sebab aku merendahkan diriku dengan membebankan ke atas diriku sendiri segala penderitaan manusia, menanggungnya sebagai hukuman matiku yang pertamaku, dan menghapuskan penderitaan, setelah menanggungnya. Tanpa aku sendiri menderita darinya. Betapa beban berat, sahabat-sahabatku, tetapi aku menanggungnya dengan sukacita. Suatu sukacita bagiku untuk menanggungnya, karena sebab aku adalah putra manusia, aku akan menjadikan manusia sekali lagi anak Allah. Seperti pada hari pertama dulu, Yesus berbicara dengan sangat lemah lembut, duduk sekeliling meja sederhana, seraya menggerak-gerakkan tangannya dengan lembut di atas meja, kepalanya condong ke satu sisi, wajahnya diterangi dari bawah oleh sebuah lampu minyak kecil di atas meja. Ia tersenyum lembut. Ia yang tadinya tampak seperti seorang guru yang begitu agung dalam perilakunya, sekarang begitu bersahabat dalam tingkah lakunya. Para murid mendengarkannya dengan seksama. Guru, mengapakah sepupumu tidak datang? Padahal ia tahu di mana engkau tinggal. Petrusku, kau akan menjadi salah satu dari batuku, yang pertama. Tapi tidak semua batu dapat dengan mudah digunakan. Pernahkah kau melihat balok-balok marmer pada bangunan praetorium? Dengan kerja keras balok-balok itu telah direnggut dari perut gunung, dan sekarang menjadi bagian dari praetorium. Sebaliknya lihatlah batu-batu itu di sana yang berkilau dalam cahaya bulan di sungai Kidron. Batu-batu itu tiba di palung sungai dengan sendirinya, dan jika siapapun hendak mengambilnya, batu-batu itu tidak akan melakukan perlawanan. Sepupuku adalah seperti batu pertama yang aku bicarakan. Perut gunung, keluarganya, menentangnya bersamaku. Tapi aku ingin tepat seperti batu-batu yang ada di sungai. Aku sungguh siap meninggalkan segala sesuatu demi engkau. Rumah, istri, menangkap ikan, saudara-saudara. Semuanya, Rabuni, demi engkau. Aku tahu, Petrus, itulah sebabnya mengapa aku mengasihimu. Juga Yudas akan datang. Siapa? Yudas dari Keriot. Aku tidak peduli mengenai dia. Dia adalah seorang pemuda pesolek. Tapi, aku lebih suka diriku sendiri. Mereka semua tertawa atas komentar lucu Petrus. Tidak ada yang harus ditertawakan. Yang aku maksud bahwa aku lebih suka seorang Galilea yang tulus. Seorang nelayan kasar. Tapi tanpa kepalsuan dibandingkan orang kota yang aku tidak tahu. Di sini, guru yang tahu apa yang aku maksudkan. Ya, aku tahu, tapi janganlah menghakimi. Kita saling membutuhkan satu sama lain di dunia ini, yang baik bercampur dengan yang jahat, sama seperti bunga-bunga di padang. Hemlock, sama dengan jenis cemara beracun, tumbuh di samping mallow yang bermanfaat. Aku ingin bertanya satu hal. Apa itu?
Andreas, Yohanes menceritakan kepadaku mukjizat yang kau adakan di Kana. Kami sungguh berharap bahwa engkau akan melakukan mukjizat di Kapernaum, tapi engkau katakan bahwa engkau tidak akan mengadakan mukjizat apapun sebelum menggenapi hukum. Jadi, mengapa melakukannya di Kana? Dan mengapa di sana dan bukan di tempat asalmu sendiri? Mentaati hukum berarti bersatu dengan Allah dan itu meningkatkan kemampuan kita. Suatu mukjizat merupakan bukti akan persatuan dengan Allah. Juga kemurahan hati Allah dan kehadirannya yang menyatakan perkenanannya. Itulah sebabnya mengapa aku ingin melakukan kewajibanku sebagai seorang Israel sebelum memulai rangkaian mukjizat. Tetapi engkau tidak terikat untuk mentaati hukum. Mengapa? Sebagai putra Allah, aku tidak terikat hukum. Akan tetapi sebagai putra hukum, ya, aku terikat. Untuk saat ini, Israel mengenal aku hanya seperti itu, dan bahkan nanti, sebagian besar orang di Israel akan mengenalku demikian. Tidak. Bahkan kurang dari itu. Tapi aku tidak hendak membuat skandal di Israel dan karenanya aku mentaati hukum. Engkau kudus. Kekudusan tidak menghalangi ketaatan. Tidak. Kekudusan menjadikan ketaatan sempurna. Di samping itu semua, ada suatu teladan baik yang diberikan. Apakah yang akan kalian katakan mengenai seorang bapa, seorang kakak, seorang guru, seorang imam yang tidak memberikan teladan yang baik? Dan bagaimana dengan Kana? Kana adalah untuk membuat bundaku bahagia. Kana adalah yang lebih dulu sebab bundaku. Ia, sama dengan Maria, mengantisipasi rahmat. Di sini aku menghormati kota suci, menjadikannya, di hadapan publik, titik awal kuasaku sebagai Mesias. Tetapi di sana, di Kana, aku menghormati Bunda Allah yang kudus, penuh rahmat. Dunia menerima aku melalui dia. Adalah adil jika mukjizat pertamaku di dunia diperuntukkan baginya. Ada ketukan di pintu. Itu sekali lagi adalah Thomas. Dia masuk dan merebahkan diri di kaki Yesus. Guru, aku tidak bisa menunggu hingga engkau kembali. Izinkan aku ikut bersamamu. Aku banyak salah. Tapi aku punya kasihku, satu-satunya harta pusakaku yang sungguh. Itu adalah milikmu, itu adalah untukmu. Biarkanlah aku ikut, Guru. Yesus menumpangkan tangannya ke atas kepala Thomas. Kau boleh tinggal, Didimus. Ikutlah aku. Terberkatilah mereka yang tulus hati dan teguh dalam kehendak. Kalian semua diberkati. Kalian lebih dari sekedar sanak saudara bagiku, sebab kalian adalah anak-anakku dan saudara-saudaraku. Bukan menurut darah yang fana, melainkan menurut kehendak Allah dan kerinduan rohani kalian. Sekarang aku katakan kepada kalian bahwa aku tak memiliki sanak saudara yang lebih akrab dibandingkan dengan mereka yang melakukan kehendak Bapakku, dan kalian melakukannya, sebab kalian menghendaki apa yang baik. Penglihatan berakhir demikian. Saat itu pukul 4 sore dan bayang-bayang kelambanan senja telah menimpaku, kelambanan yang aku rasa akan dahsyat, konsekuensi logis dari saat-saat menyakitkan kemarin. Tetapi aku juga sakit payah pada tanggal 24 Oktober. Begitu dahsyat sakitnya, hingga ketika penglihatan berakhir, aku menulisnya sementara aku menderita sakit kepala sepayah meningitis. Aku tak memiliki cukup kekuatan untuk menambahkan bahwa pada akhirnya aku melihat Yesus berpakaian seperti lazimnya ia menampakkan diri kepadaku apabila penglihatan itu sepenuhnya untukku. Mengenakan jubah lembut dari wul putih nyaris putih gading dan sehelai mantol berwarna senada. Pakaian yang ia kenakan pertama kali ia mengungkapkan diri sebagai Mesias di Yerusalem.